Demikianlah iring-iringan itu maju terus dengan lambannya. Para prajurit itu mengisi waktunya dengan bercakap-cakap dan bercerita tentang berbagai macam hal yang mereka anggap menarik. Prajurit muda di bagian belakang kadang terdengar tertawa meskipun mereka mencoba menahan sekuat-kuatnya. Lembu Ampal dan perwira muda di sampingnya pun ternyata telah tenggelam dalam pembicaraan yang asik pula, sehingga mereka hampir tidak menghiraukan lagi prajurit-prajurit yang bercakap-cakap pula di antara mereka. Bahkan prajurit-prajurit muda yang di paling belakang sempat pula bergurau untuk mengisi kejemuan mereka, mengikuti pedati yang merayap seperti siput yang paling malas. Ketika mereka melintasi sebuah pedukuhan kecil dan melintasi sebuah bulak yang panjang, maka Lembu Ampal pun berkata kepada perwira muda itu, "Bulak ini adalah bulak yang terakhir. Kita akan segera sampai pada sebuah padang ilalang dan hutan perdu sebelum kita masuki hutan yang sudah nampak di hadapan kita itu." Perwira muda itu mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa prajurit-prajuritnya sudah mulai menjadi jemu. Namun mereka tidak dapat berbuat lebih daripada melupakan kejemuan itu dengan bercakap-cakap dan bergurau. Prajurit-prajurit yang ada di dalam iring-iringan itu baru memperhatikan hutan di hadapan mereka setelah mereka melintasi bulak panjang itu. Meskipun jalan agak sulit dilalui oleh sebuah pedati, namun mereka pun kemudian masuki hutan yang lebat itu. Tapi ternyata bahwa pada suatu saat pedati itu tidak dapat maju lagi, sehingga Lembu Ampal harus mengambil kebijaksanaan lain. "Kita tinggalkan pedati itu di sini, ditunggui oleh beberapa prajurit," berkata Lembu Ampal. "Apakah ada orang yang akan mencuri pedati ini?" bertanya seorang prajurit. "Bukan orang yang akan mencurinya, tetapi mungkin seekor harimau yang garang, yang mencium bau lembu penarik pedati itu akan datang dan menerkamnya." Prajurit itu mengangguk-angguk. Bahkan seorang prajurit muda berkata, "Jika diperintahkan, aku akan menunggui pedati itu. Dan ternyata jika ada seekor harimau yang datang, aku akan bunuhnya dan mengambil kulitnya." "Baiklah," berkata perwira muda yang memimpin kelompok prajurit itu, "tetapi kau tidak boleh meninggalkan pedati ini sama sekali." Demikianlah maka 4 orang prajurit telah mendapat perintah untuk menunggui pedati itu, sedang yang lain akan berkuda memasuki hutan itu sampai ke sebuah lapangan kecil di dalam hutan itu. Mereka yang menunggui harimau itu tentu sudah menjadi jemu, lebih jemu daripada kita yang berjalan mengikuti pedati yang merayap ini, berkata Lembu Ampal kemudian. Dalam pada itu Empu Songgondaru memang sudah mulai gelisah, tetapi ia masih menyabarkan dirinya. Sekali-kali ia mendengar harimau yang terikat itu mengaum sambil meronta. Namun harimau itu seolah-olah menjadi putus asa dan berdiam diri, meskipun masih terdengar geramnya yang penuh kemarahan. Dalam kesempatan itu setiap kali Empu Baladatu mencoba menjajaki perasaan kakaknya, bagaimanakah sikapnya terhadap kedua anak muda yang sedang memegang pemerintahan itu. Tapi setiap kali ia menjadi kecewa karena menilik pengamatannya. Empu Songgondaru terlalu mengagumi kedua anak-anak muda itu, bukan saja kemampuan dan ilmunya, tapi juga sikap dan wataknya. Sambil merenungi harimau lureng yang masih hidup dan terikat keempat kakinya erat-erat dengan janget itu, Empu Songgondaru berkata, "Jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada seorang anak muda yang sebaya dengan Tuanku Ronggowuni yang mampu melakukannya." Empu Baladatu mengangguk-angguk, namun hampir di luar
sadarnya ia bertanya, "Bagaimana dengan anak muda yang bernama Maisa Bungalan?" "Maisa Bungalan pembunuh orang-orang berilmu hitam?" bertanya Empu Sanggodaru. Empu Balodatu mengangguk meskipun terasa getar yang keras mengguncang dadanya. "Aku tidak tahu pasti tentang anak muda yang bernama Maisa Bungalan itu. Tapi menurut pendengaranku, ia adalah anak muda yang luar biasa pula. Menilik bahwa ia adalah anak Mahendra, maka aku kira ia memang mempunyai kelebihan." Empu Balodatu mengangguk-angguk, lalu ia pun kemudian bertanya dengan ragu-ragu pula, "Kakang, apakah kesetiaan rakyat Singosari terhadap kedua anak muda itu cukup mantap?" "Ya, aku kira cukup mantap. Tidak ada alasan untuk menolak keduanya. Mereka adalah keturunan Kendedes meskipun dari jalur suami yang berbeda." "Apakah pendengaran Kakang benar bahwa Ronggowuni adalah keturunan Tunggulametung, sedang Maiso Cempaka adalah keturunan Kenaro?" "Tentu tidak ada orang yang tahu apakah memang demikian. Tidak seorang pun yang dapat membantah atau membenarkan bahwa semasa Kendedes masih menjadi istri aku Tunggulametung, ia memang sudah berhubungan dengan Kenaro, yang waktu itu merupakan salah seorang hamba istana yang paling dekat dengan aku dan permaisurinya itu. Tapi keadaan lahiriahnya menunjukkan bahwa saat Kendedes kawin dengan Kenaro yang telah menguasai keadaan itu, sedang mengandung. Ketika bayi itu lahir, maka setiap orang menganggapnya bahwa bayi itu adalah putra aku Tunggulametung." Empu Balodatu mengangguk-angguk, katanya kemudian, "Bagaimanakah tanggapan Kakang terhadap beberapa pendapat bahwa kedua anak muda itu masih terlampau dungu untuk megang tampuk pemerintahan, sehingga sebenarnya yang memerintah sekarang adalah orang lain sama sekali adalah Maisa Agni, saudara angkat Kendedes itu?" Empu Sanggodaru tersenyum, katanya, "Itu adalah wajar sekali. Anak-anak muda itu memerlukan seorang yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan cukup. Maisa Agni adalah seorang tua yang memenuhi syarat itu. Tapi Kakang bukanlah. Dengan demikian, Maisa Agni akan dapat berbuat sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri saja." Empu Sanggodaru tersenyum pula, katanya, "Seandainya demikian, itu pun wajar. Tapi berapa besar perbandingan yang dapat kita lihat? Usaha yang nampak pada Maisa Agni sampai sekarang adalah usaha yang sama sekali tidak menyinggung rasa keadilan bagi rakyat Singosari. Meskipun nampak jelas pengaruhnya pada kedua anak-anak muda itu, namun yang dilakukan adalah suatu usaha yang justru membuat Singosari bertambah besar. Apakah itu bukan berarti menarik segala perhatian rakyat ke arahnya? Bukan ke arah kedua anak-anak muda yang seharusnya memegang pemerintahan itu?" Empu Sanggodaru mengerutkan keningnya, bahkan ia pun kemudian bertanya, "Mengapa kau bertanya demikian, Balodatu? Apakah kau merasa atau mendengar atau melihat sikap seperti itu? Menurut pendapatku, sama sekali tidak ada tanda-tanda yang demikian. Bahkan orang tua yang bernama Maisa Agni itu jarang sekali menampakkan dirinya di hadapan rakyat Singosari. Dengan menengadahkan dadanya, ia tetap seorang rendah hati dan selalu mengingat akan asalnya. Ia selalu merasa bahwa sebenarnya ia adalah seorang anak padepokan terpencil, padepokan kecil, sehingga ia tidak terpisah dari lapisan yang telah melahirkannya." Empu Balodatu mengangguk-angguk. Ia agaknya tidak mempunyai kesempatan untuk melihat kekurangan pada keluarga Ronggowuni, Maisa Cempaka, dan orang-orang di sekitarnya. Namun demikian, ia masih belum berputus asa
ia masih akan tetap mencari kelemahan pada Ronggowuni dan Maisa Cempaka dan dari segala segi. Tetapi dalam pada itu Empu Sanggondaru berkata, "Baladatu, aku pun sudah termasuk orang tua. Aku mengenal beberapa orang yang memerintah di Singosari. Bahkan sejak zaman Tumapel, tidak ada seorang pun yang berhasil memerintah dengan lunak. Tapi mantap seperti kedua anak muda ini. Tunggula Mentung adalah seorang aku yang besar, tapi ia lebih senang membandingkan kesenangan pribadi. Kenaro adalah seorang yang berusaha untuk mempersatukan daerah yang luas, sehingga Singosari menjadi kuat. Tapi ia telah mengorbankan beberapa ribu jiwa untuk mencapai maksudnya itu. Ia menyiram tanamannya dengan darah meskipun tanamannya menjadi subur. Setelah itu, maka bertahtalah seorang maharaja yang terlalu baik hati. Kelemahan Anusapati terletak pada kelemahan hatinya itu, meskipun ia tahu bahwa adiknya Tohjoyo siap membalas dendam. Namun ia sendirilah yang justru memberikan kesempatan untuk melakukannya. Perasaan bersalah dan rendah diri selalu mencekamnya, sehingga ia tidak mampu menjadi besar. Yang terakhir sebelum kedua anak muda ini adalah Tuanku Tohjoyo. Seorang anak muda yang keras hati, garang dan terlampau dikuasai oleh nafsunya. Ibundanya lah sumber dari kehancurannya itu. Empu Baladatu menarik napas dalam-dalam, rasa-rasanya ia tidak mempunyai harapan lagi untuk memancing kakaknya agar ia bersedia berdiri di pihaknya, atau setidaknya tidak membantunya. Bahkan Empu Baladatu menjadi semakin berdebar-debar ketika kakaknya berkata, "Baladatu, aku kira pemerintahan kedua anak muda sekarang ini adalah pemerintahan yang paling mantap. Tidak ada alasan dari seorang pun di antara rakyat Singosari untuk tidak merasa puas atas pemerintahan yang dipimpinnya." Empu Baladatu mengangguk-angguk. Betapapun perasaan kecewa menggelepar di dalam dadanya. Namun demikian Empu Baladatu tidak dapat melupakan keinginannya untuk mencapai sesuatu. Jika ia sempat melihat ke dalam hatinya, sebenarnya lah bahwa yang mendorongnya untuk melawan pimpinan tertinggi di Singosari bukanlah karena perasaan kecewa atas pemerintahan itu sendiri, tapi semata-mata didorong oleh nafsunya untuk mendapatkan sesuatu yang dianggapnya paling berharga di muka bumi. Maharaja adalah jabatan yang paling utama. Kebahagiaan tertinggi bagi seorang adalah apabila ia dapat menjadi seorang raja yang besar dan memerintah daerah yang luas, berkata Empu Baladatu dalam hatinya. Dan ternyata bahwa Empu Baladatu tidak berpikir terlalu sederhana. Ia pun mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dihadapinya dalam usahanya. Memenuhi nafsu yang bergejolak di dalam hatinya, ia juga mempertimbangkan hati rakyat Singosari dan memperhitungkan kekuatan yang dapat dihimpunnya. Karena itulah, maka ia mulai dengan membangun kekuatan yang dianggapnya akan dapat menjadi kekuatan yang tidak terlawan. Tapi sebelum ia berhasil, maka rasa-rasanya awan yang gelap telah mengalir di atas perguruannya. Hadirnya nama-nama Maisa Bungalan dan Inggodadi membuatnya menjadi suram. "Aku harus mencari cara lain," kata Empu Baladatu. Dan ia pun telah memikirkannya. Yang mula-mula harus aku lakukan adalah membinasakan keduanya. Jika aku dapat membujuk Kakang Empu Sanggondaru untuk memusuhi keduanya, maka aku akan dapat meneruskan usahaku merintis jalan ke Singosana, meskipun mungkin masih memerlukan waktu yang lama.
Dalam pada itu kejemuan benar-benar sudah hampir tidak teratasi lagi oleh Empu Sanggodaru. Rasanya tangannya sudah menjadi gatal. Ia tidak biasa duduk termenung, apalagi dalam pakaian seorang pemburu. Meskipun ia dapat bersabar menunggu buruannya di dekat mata air, tetapi ia adalah seolah-olah telah kehilangan kesabarannya itu untuk menunggu seekor harimau yang masih hidup tetapi terikat keempat kakinya erat-erat. Setiap kali ia memandangi adiknya, dilihatnya adiknya sedang termenung, memandang gerak dedaunan yang gelisah disentuh angin yang lembut. Namun dalam pada itu selagi mereka merenungi kejemuan mereka, tapi karena mereka sedang menjalani tugas yang dibebankan oleh kedua pemimpin tertinggi di Singosari, meskipun tidak dalam kedudukannya sehingga mereka tidak berani meninggalkannya, terasa sesuatu yang agak lain telah menyentuh firasat, terutama Empu Sanggodaru. Karena itulah maka rasa-rasanya ia menjadi semakin gelisah. Di luar sadarnya ia bangkit dan berjalan hilir mudik di antara kedua ekor harimau yang mereka dapatkan dalam perburuan itu. Yang seekor telah mati, sedang yang lain masih hidup meskipun terikat erat-erat. Kakang nampaknya gelisah sekali. Tiba-tiba Empu Brodatu bergumam, "Aku menjadi jemu, tapi lebih dari itu, terasa ada sesuatu yang lain. Rasa-rasanya angin bertiup semakin gatal di kulit. Apakah pakaian macanmu itulah yang gatal, Kakang?" Empu Sanggodaru masih mengerutkan keningnya. Ia masih sempat tersenyum sambil menjawab, "Tentu bukan, tetapi mungkin pula karena sudah terlalu lama tidak aku pergunakan. Tapi lebih dari itu, aku menjadi gelisah bukan saja karena kejemuan ini. Apakah kira-kira ada sesuatu yang menyebabkan Kakang gelisah? Mungkin Kakang masih meninggalkan kewajiban yang harus Kakang lakukan? Atau barangkali karena Kakang merasa bahwa sudah waktunya masuki hutan yang lebat ini lebih dalam lagi?" "Tidak, bukan itu. Tapi memang ada persoalan yang belum selesai." Empu Brodatu mengerutkan keningnya. "Lalu, maksudmu?" Empu Sanggodaru mandang adiknya sejenak, namun kemudian ia pun menarik napas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Aku minta maaf kepadamu, Brodatu. Justru pada saat kau berada di tempat ini, kegelisahan ini mungkin hanyalah sekedar karena hatiku yang kecut. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Dan untung pula lah bahwa kedua anak muda pemimpin tertinggi dari pemerintahan di Singosari itu sudah kembali. Aku tidak mengerti." Sekali lagi Empu Sanggodaru menarik napas dalam-dalam, lalu, "Setiap orang dapat saja tergelincir dalam sikap dan perbuatan yang tidak dikehendakinya sendiri. Dan aku sudah melakukannya." "Apa yang sudah kau lakukan?" bertanya adiknya. "Sikap permusuhan benar-benar tidak aku kehendaki, tapi itu sudah terjadi." Empu Brodatu telah menjadi gelisah pula, meskipun ia tidak mengetahui dengan pasti apa yang telah terjadi dengan kakaknya, namun ia pun dapat menduga bahwa agaknya sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. "Brodatu," berkata Empu Sanggodaru kemudian, "tanganku telah terlanjur melakukan tindak kekerasan ketika sekelompok orang-orang yang tidak aku kenal lewat di sebelah padepokan. Apa yang telah terjadi? 4 orang singgah di padepokan. Aku mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang memerlukan persinggahan, dan aku telah memberikannya, tetapi ternyata mereka bukannya orang yang berhati bersih. Apakah mereka telah mencuri? Tidak." Empu Sanggodaru menggeleng. "Aku kira mereka tidak menyadari bahwa mereka berada di dalam sebuah perguruan.
Yang nampak pada mereka adalah sebuah padepokan dan hasil buruan itu. Itulah sebabnya sejak mereka masuki padepokanku, sikapnya benar-benar memuakkan. Meskipun demikian, pada mereka kami berikan tempat untuk bermalam. Empu Sangga Handaru berhenti sejenak lalu. Tetapi sayang bahwa salah seorang dari mereka menjumpai seorang indang kecil dari padepokan sedang mengambil air di sumur. Ternyata bahwa gadis itu sangat menarik perhatiannya. Bahkan ternyata kemudian ia tidak dapat menahan untuk menyapanya. Pembicaraan yang pendek dan keramah tamahan gadis itu membuat laki-laki itu kehilangan nalar, sehingga ia berusaha untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peradaban manusia.